Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nunung Putri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang karya sastra Melayu modern. Ya, teman-teman sudah tahu belum apa itu karya sastra Melayu modern? Sastra modern adalah sastra yang lahir pada periode sastra angkatan 20-an yang ditandai dengan diterbitkannya sebuah novel karya Merari Siregar yang berjudul Azab dan Sengsara. Latar belakang novel tersebut dikatakan sebagai pelopor sastra modern adalah karena merupakan novel pertama yang diterbitkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ciri-ciri sastra modern: yang pertama, ceritanya bersifat fleksibel dan tidak terikat. Yang kedua, tema ceritanya rasional. Yang ketiga, proses perkembangannya banyak melalui media cetak. Yang keempat, bahasa yang digunakan lebih bebas. Yang kelima, mencantumkan nama pengarangnya. Dan yang keenam, berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat. Nah, karya sastra yang termasuk ke dalam karya sastra modern yang pertama yaitu ada novel. Teman-teman sudah tahu belum novel itu apa? Yap, novel adalah karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Contoh novel karya sastra Riau adalah yang pertama yang berjudul Percobaan Setia pada tahun 1978 karya Soman HS. Novel tersebut Percobaan Setia karya Soman HS ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang tokoh yang bernama Syamsuddin, di mana ia mengalami banyak rintangan ketika sedang pergi merantau. Novel ini berlatar di daerah Riau, yaitu salah satunya daerah Sungai Kampar. Adapun contoh kedua novel yaitu yang berjudul Azab dan Sengsara pada tahun 1920 karya Merari Siregar, yang dimana Azab dan Sengsara merupakan novel karangan Merari Siregar yang diterbitkan pertama kali oleh Balai Pustaka tahun 1920. Novel ini menceritakan kesengsaraan tokoh Meryamin setelah ayahnya meninggal. Janda Meryamin akhirnya terpaksa kembali ke Sipiro, kampung halamannya. Tidak lama kemudian, penderitaan yang silih berganti menimpa wanita itu sempurna sudah dengan kematiannya. Azab dan sengsara di dunia ini telah tinggal di atas bumi, berkubur dengan jasad yang kasar itu. Nah, karya sastra kedua yang termasuk ke dalam karya sastra modern yaitu roman. Roman adalah cerita fiksi atau rekaman yang menggambarkan kronik kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Dalam cerita roman, kehidupan yang digambarkan tidak hanya pengalaman peristiwa kehidupan saja, tetapi dijelaskan juga secara kompleks. Roman ini biasanya menceritakan tentang kehidupan lahir dan batin tokoh, kondisi sosial tokoh, dan pengalaman hidup tokoh beserta wataknya. Nah, contoh karya sastra roman yaitu roman berjudul Gelombang Sunyi pada tahun 2001 karya Taufik Ikram Jamil. Roman Gelombang Sunyi bertemakan perlawanan sosial atas kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Kehidupan masyarakat Indonesia saat ini ketika sudah merdeka sama dengan kehidupan masyarakat sebelum merdeka. Sebelum merdeka, yang menjajah masyarakat adalah negara asing. Tetapi setelah merdeka justru pemerintah Indonesia yang menjajah rakyatnya. Roman ini menceritakan keadaan saat ini dan sejarah. Seolah-olah pemerintah Indonesia sama saja dengan penjajah ketika menghadapi rakyat. Selanjutnya yaitu puisi baru. Puisi ini bersifat modern, artinya puisi baru adalah puisi yang tidak terikat pada berbagai ketentuan atau aturan. Hasil karya dari puisi baru ini terbilang lebih bebas, menjadi lebih dinamis serta beragam dari bentuk namanya. Ciri-ciri puisi baru yaitu yang pertama, nama penulis puisi tercantum. Yang kedua, tidak terikat dengan rima, irama, dan baris. Yang ketiga, gaya bahasanya dinamis. Yang keempat, puisi baru cenderung memiliki sifat simetris. Yang kelima, puisi
baru lebih menggunakan pola pantun atau sajak syair. Yang keenam, puisi baru umumnya berbentuk 4 seungkai. Yang ketujuh, memiliki satuan sintaksis atau gatra. Yang kedelapan, gatra yang ada di puisi terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. Dan yang terakhir yaitu puisi baru umumnya mengisahkan mengenai peristiwa kehidupan. Selanjutnya yaitu Elegi Nelayan 2, karya Idris Titin. Elegi adalah suatu karya sastra yang berupa puisi pada umumnya yang berisikan ungkapan pikiran suram seseorang dan tidak mengikuti bentuk tertentu dalam hal ukuran, rima, dan struktur. Elegi biasanya dituliskan untuk memuji orang yang telah meninggal yang memiliki suasana melankolis. Selanjutnya yaitu naskah drama. Teman-teman sudah tahu belum naskah drama itu apa? Nah, drama modern atau kontemporer adalah jenis pertunjukan yang menunjukkan gambaran kehidupan saat ini. Berikut ciri-ciri drama modern, yaitu yang pertama, naskah yang digunakan baku dan tidak bisa diganti di tengah pementasan. Yang kedua, sumber cerita berasal dari kehidupan saat ini. Yang ketiga, drama modern sudah menggunakan tata panggung. Yang keempat, pementasan biasanya dilakukan di ruangan tertutup. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa yang santai. Selanjutnya yaitu cerpen. Nah, teman-teman sudah tahu belum cerpen itu apa? Pastinya sudah, bukan? Yang dimana cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata, melainkan hanya bersifat fiksi. Nah, cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuan dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel. Ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu ceritanya fiktif. Yang kedua, berfokus pada satu aspek cerita. Yang ketiga, mengungkapkan masalah yang terbatas. Yang keempat, peristiwa disajikan dengan cermat dan jelas. Yang kelima, penokohannya sederhana. Dan yang keenam, tidak menggambarkan kisah semua tokoh. Dan yang terakhir yaitu jumlah katanya pendek atau singkat. Nah, adapun contoh dari cerpen yaitu kumpulan cerpen Kawan Bergoloet 1938 karya Soman HS. Kumpulan cerpen itu pertama kali diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1938. Menurut Soman HS, dalam pengantar buku Kawan Bergoloet 1981, kumpulan cerita pendek ini menarik hati pembacanya karena humor-humornya. Banyak kata yang dipakai dalam cerpen itu menggeliat hati dan membuat orang tertawa, sehingga waktu itu kumpulan cerita banyak dibeli oleh orang karena sangat disukai. Itulah tadi materi pada video kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.